Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah selalu kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, karena alhamdulillah berkat berbagai macam curahan karunia nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas rutinitas kegiatan harian kita. Apakah itu yang berkaitan dengan urusan duniawi ataukah yang berkaitan dengan urusan ukhrawi, seperti yang sama-sama sedang kita laksanakan pada saat ini, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita lakukan atau yang sedang kita laksanakan pada saat ini, kita berharap insya Allah semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap semua aktivitas duniawiyah kita yang kita niatkan karena mencari rizki dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ini pun bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berusaha istiqamah mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya, insyaallah di hari yaumil qiyamah nanti kita termasuk kelompok orang yang berhak mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Semakin bertambahnya usia kita, pada hakikatnya jatah hidup di alam dunia ini semakin berkurang untuk diri kita. Oleh karena itu, seiring bertambahnya usia kita, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bekal yang terbaik, bekal yang terhebat yang akan kita bawa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah engkau di waktu pagi dan di waktu petang. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk selalu mengingat dengan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Pertanyaan besarnya yang patut kita renungkan adalah, ketika Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, ketika Allah memberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sudah seberapa banyak lisan ini mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami amalan yang bisa membawa kami masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yazalu lisanuka ratban min zikrillah." Hendaklah, usahakanlah, basahi lidah kamu dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang sering kita baca, dan insya Allah semua kita sebagai umat Islam sudah hafal zikir itu. Salah satunya adalah kalimat La ilaha illallah. Sudah seberapa banyak kalimat ini terucap dari lisan kita. Karena dalam riwayat Imam Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi biha wajhallahi ta'ala. Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka menyentuh jasad orang yang berucap La ilaha illallah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan dalam redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman-iman kamu wahai para sahabat." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui keimanan kami ini ya Rasulullah?" "Aksiru min qauli la ilaha illallah." Dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah semasa hidup kamu berucap kalimat la ilaha illallah." Bahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an pernah berkata dalam perkataannya, "Al-qabru zulmatun was-siraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah."
Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an pernah berkata bahwa kuburan itu sangat gelap sekali, dan kalau kuburan kalian pengen terang, banyak-banyaklah berucap kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah engkau di waktu pagi dan di waktu petang. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan mengajarkan kita, kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang kalimat ini sangat ringan, sangat enteng diucapkan oleh lisan-lisan kita. Sakilatani fil mizan. Namun dua kalimat ini ketika nanti amalan kita dihisab dan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sakilatani fil mizan, begitu berat nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, habibatani ilar rahman. Dan dua kalimat ini sangat disenangi, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dua kalimat ini adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini sangat ringan diucapkan oleh lisan kita, tetapi nilainya ketika ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu berat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa hidup kita, mari kita basahi lisan kita ini agar terus berzikir, agar terus bertasbih, agar terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang ringan ini, kalimat-kalimat yang sangat mudah ini, kalau kita biasakan, insya Allah sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallahi arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ada 4 kalimat yang sangat Allah senangi dan sangat Allah cintai bagi mereka yang selalu berucap kalimat yang 4 ini, adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak ada mudarat dari 4 kalimat ini, dari mana saja kamu memulainya. Bahkan ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim berpesan, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar banyak-banyak girasul jannah, agar banyak-banyak menanam tanaman surga, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Semoga dari paparan ayat dan hadis yang saya sampaikan bisa menambah wawasan keilmuan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar lebih menjadikan kita umat-umat Nabi Muhammad
dan hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.